Harvey Muiz, ya saran saya sebaiknya pemerintah mengangkat dia sebagai duta anti korupsi. Karena apa? Jangan dong. Karena ini kan selalu dikorbankan terus dia. Ditumbalkan terus seolah-olah 300 triliun ini dia sebagai penikmatnya gitu loh. Anda kembali di Interupsi Pemirsa, langsung Bang Pitra tadi kepotong agak kentang tadi ya, silakan. Ya, yang pertama kita harus memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia karena di balik pernyataan-pernyataan daripada Bapak Prabowo ini mungkin orang tidak tahu. Seperti diam-diam mungkin akan memaafkan koruptor. Menurut saya itu merupakan suatu strategi ya bagi kasus-kasus yang belum terungkap. Karena kan kasus belum terungkap ini kan banyak juga kalau belum tahu. Jadi kalau memang ada yang belum terungkap, dia mengembalikan, apa salahnya? Kan gitu. Saya kira ini suatu strategi yang bagus dan terobosan baru kalau pemikiran kita positif. Lalu kalau kita berpikir negatif, oh memaafkan itu adalah, oh nggak baik kan gitu. Tapi mereka nggak tahu. Bertentangan dengan undang-undang ya, tidak terungkap ya, juga ada kasus kan ya. gitu. Banyak juga kasus yang tidak terungkap. Jadi kalau memang dia balikin ya, itu merupakan suatu strategi menurut saya terobosan baru. Jadi Pak Presiden harus kita berikan apresiasi setinggi-tingginya dan beliau merupakan panglima keadilan bagi saya kan gitu. Terus yang kedua, Harvey Muiz, ya saran saya sebaiknya pemerintah mengangkat dia sebagai duta anti korupsi. Karena apa? Jangan dong. Karena ini kan selalu dikorbankan terus dia. Ditumbalkan terus seolah-olah 300 triliun ini dia sebagai penikmatnya gitu loh. Padahal yang 300 triliun ini kan akumulasi dari 3 komponen yang saya bilang tadi. Yang dari kerusakan lingkungan 271 triliun. 271 triliun itu juga kan masih penilaian BPKP. Ya ini sialnya karena belum istrinya secara sudah Dewi apa, aja, belum secara disorot real ya. materialnya kan gitu. Maka saya berharap ya pemerintah Republik Indonesia agar mengangkat Harvey Muiz sebagai duta anti korupsi nasional Republik Indonesia agar bisa menjadi edukasi kepada masyarakat lainnya. Penutup saya ini karena ini segmen terakhir, saya ingin menyampaikan pepatah Batak di sini karena saya berasal dari Batak, lahir dan besar dari darah Batak. Saya akan sampaikan ini. Cakep, oh belum. Unang misalahon mata nyari. Cakep, apa tuh? Jangan salahkan matahari, saya terjemahkan. Ngolos don hansit. Kalau mata yang salah gitu ya. Atau halimataon atau marsait. Itu gak Jadi bagus. ada artinya nih. Artinya jangan salahkan orang lain atau pihak lain. Padahal kelemahan atau kesalahan ada pada dirimu sendiri. Iya, gitu. mantap. Jadi ini makna dari pepatah Batak tadi. Kita harus bercermin juga. Jangan kita bilang oh ini padahal diri kita juga munafik gitu. Nah itu yang saya sampaikan dalam testimoni terakhir ini. Silakan, Mas Al. Ya, jadi sekali lagi saya mengingatkan kita bisa nggak ya menaikkan angka indeks persepsi korupsi yang kita dapat 34 ini. Ada 9 lembaga yang menilai, ya mulai dari cara kita bersaing, cara kita memberi izin dan seterusnya. Cara menaikkannya adalah semua instansi yang ada di Indonesia ini, apalin aja, semua instansi yang ada di Indonesia apa? BPK tuh tadi ngitung-ngitungnya tuh, ya enggak? BTS malah BPK kena, kan gitu ya. Jadi semua kita harus sepakat apa yang disampaikan Presiden itu adalah sebenarnya perintah. Jadi sebenarnya Presiden batuk aja kita harus sudah tahu, oh dia ini mau berhenti nih, korupsi berhentikan. Jadi jangan bermain-main lagi menjustify, kalau dia salah statement, ya memang dia bukan fakultas hukum tuh, profesor yang paham itu soal hukum. Jadi sekali lagi kalau soal statement itu ada message. Message yang disampaikan ke publik itu adalah clear sekali, mari kita naikkan indeks persepsi korupsi kita. Hal-hal yang kecil seperti ini yang kita harus benahin gitu. Saya katakan kecil, ini dalam pengertian cara berpikir. Kalau persoalannya besar sekali dong, besar. Itu ada 200 berapa perusahaan itu yang sebenarnya harus didalami lagi. Apakah kejaksaan sudah mendalami itu? Ya kan? Makanya kembali lagi hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat. Anda pergi kemana aja kuliah fakultas hukum, ini pasti 3 hal ini gitu. Ini adil nggak sih? Ini bermanfaat nggak sih? Ini membuat kepastian nggak sih? Makin nggak pasti kan? Nah itu mungkin yang saya perlu ingatkan ya. Jadi sekali lagi kita apresiasi apa yang disampaikan Presiden. Tapi please Pak, malam ini kita sampaikan, biar yang piecemeal itu orang-orang di bawah aja deh yang bikin statement. Jadi kalau di luar negeri itu biasanya dipegang oleh sekretaris 3. Jadi kalau salah ngomong, dubesnya bisa benerin gitu loh. Kalau sekarang kan kalau Pak Presiden ngomong kan susah benerinnya. Malah yang di bawah takut mengkoreksi Pak ya, Pak Nasrullah ya. Nah itu udah biarin orang di bawah aja. Jadi Bapak diam aja, panggil, ini gimana nih? Kok SIM masih susah tuh ngurusin nih? Ya kan? Nah, jadi yang gitu-gitu itu cukup nggak usah di publik. Kira-kira gitu dari saya. Terima kasih. Baik. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu koruptor bisa dihukum 20 tahun. Sebetulnya secara hukum sudah sudah tercover ya di dalam hukuman seumur hidup. Itu lebih dari 50 tahun tuh, ya kan?
Tapi memang tidak disebutkan itu. Kemudian yang soal presiden mau memaafkan koruptor ya kan. Sebetulnya ada instrumen hukum yang disebut sebagai pengawasan internal dalam beberapa kasus. Tapi ini kasus-kasus kecil, small cases ya. Misalnya ada korupsi, misalnya pejabat di rumah sakit misalnya ya kan. Ketahuan ada pemeriksaan BPKP, ada kerugian negara karena penyalahgunaan. Kemudian dia setor uang itu. Ya kan selesai urusannya. Nah ini kayak gini-gini. Tapi kalau untuk kasus besar, wah ini susah. Terungkap baru. Saya sepakat kalau satu kali bertindak, babat habis. Jangan hanya 1, 2, 3 perusahaan. Kalau memang toh ada satu sinyalemen, 75 atau 100, segala macam, babat habis. Jadi ini baru namanya ada keadilan sehingga kita bisa lihat cerminannya di mana. Ya kan? Dan kepastiannya, Prof. Kepastiannya jadi saya kira itu penting dan kemudian ini kerja untuk buktikan juga Kejaksaan Agung bagaimana ini kerjanya. Ya kan? Jadi jangan tebang pilih, babat habis. Dan itu yang ditunggu oleh Pak Prabowo. Makasih. Baik, Prof silakan. Ya, saya berharap Pak Prabowo bisa keluar dari kungkungan masa lalu, rezim-rezim sebelumnya atau rezim yang sebelumnya. Tidak boleh beliau terkekang dengan rezim sebelumnya. Demikian juga di dalam penyusunan kabinet. Oke lah, tahun pertama Anda tidak kerasa kusuk, hati-hati agar tidak terjadi goncangan di dalam kehidupan berbangsa. Tapi dalam tahun kedua Anda sudah harus benahi itu. Anda harus ingat loh, ya, kada sebagian yang ada sekarang di dalam kabinet 2014-2019 bukan pendukung Anda, justru mereka penghujat Anda. Bahkan sebagian 2019 mereka yang telah mencurangi Anda dalam pemilu 2019. Saya berani mengatakan itu karena saya tahu. Nah, kemudian Pak Prabowo, Anda bicara penegakan hukum boleh, bagus. Tapi jangan melakukan intervensi di dalam penegakan hukum dalam kapasitas sebagai kepala pemerintahan. Namun dalam kapasitas sebagai kepala negara Anda harus membenahi penegakan hukum. Tapi jangan masuk dalam kasus per kasus yang mikro. Bicaralah secara umum makro. Karena kepala negara salah satunya memimpin lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, ya, dan lain-lain. Ya, Anda harus pimpin itu. Dan pilih orang-orang yang benar, jangan orang-orang yang seharusnya disapu lagi. Ini kayak Betul. Nah, angka 50 tahun yang disebutkan oleh Presiden Prabowo, jangan dipikirkan angka 50 tahunnya, tapi adalah semangat pemberantasan korupsi yang digelorakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kata saya Anissa Dasuki. Saya Bram Malatenaya. Kita jumpa minggu depan.